Ya, autobiografinya udah kita harus dapat. Nah, data itulah yang kita sodorkan. Makanya seperti zaman Pak Harto dulu misalkan gitu. Untuk jadi menteri itu pasti intelijen memberikan fooding kepada presiden. Ini loh Pak orangnya. Nah, Bapak mau ambil silakan. Bapak tidak ambil ya silakan. Itu. Nah, tapi tentunya pola-pola kepemimpinan, seni kepemimpinan setiap orang tidak sama. Ada yang suka menerima. Ada yang, udahlah, gak usah. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi bukan, kembali lagi pertanyaan tadi, bukan ujuk-ujuk kita kaget kalau kita nggak kaget. Saya pribadi, saya tidak kaget. Karena saya mengerti. Gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu ya. Okay. Gitu. Mas Pur, dengan kata lain sesungguhnya intelijen telah jauh-jauh hari sudah tahu siapa Pak Jokowi, karakternya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kalau tahu, pengetahuan itu kira-kira sedalam apa? Ya, intinya kan untuk calon-calon pemimpin gitu ya. Jangan calon pemimpin, mestinya calon menteri. Itu kepala negara gitu ya, presiden harus kan minta kepada intelijen. Saya kepengen kira-kira si ABC misalnya. Maka intelijen harus memberikan data menjawab itu. Bapak, yang Bapak maksud si A, ini loh Bapak datanya. Nah, terserah Bapak istilahnya begitu. Bapak mau pakai dan tidak, ya terserah Bapak. Jadi kalau dibilang intelijen tidak tahu, ya saya pikir tidak begitu. Ya, tahu. Ya banyak senior-senior saya yang sudah pakar intelijen, tentunya lebih paham lagi daripada saya begitu ya. Dan beliau tentunya sudah mewaspadai itu semua. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah kaget-kaget, nggak ada. Tidak ada, di dalam intelijen tidak boleh. Artinya sebetulnya dunia intelijen, teman-teman di BAIS, teman-teman di BIN, ya, itu sudah tidak terlalu, katakan tadi, tidak terkaget-kaget ketika misalnya Pak Jokowi melakukan sesuatu yang kemudian di kemudian hari kita lihat dampaknya begitu membuat kita terjerembab seperti ini. Kalau mereka merasa dirinya aparat intelijen, personal intelijen, ya jawabnya tidak akan kaget. Enggak, kenapa harus kaget?